Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membuat video tentang penjelasan logika matematika. Sebelum menjelaskan tentang logika matematika, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Azara. Saya Azlika Dwijayani. Saya Muhammad Farah Safin. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang logika matematika. Boleh di next. Jadi logika matematika adalah cabang ilmu yang mempelajari aturan penerapan dan kebenaran suatu argumen atau kesimpulan menggunakan prinsip-prinsip matematika dan simbol. Oke, selanjutnya ada negasi. Negasi ini adalah operasi dalam logika matematika yang membalikkan pernyataan. Yang berarti kebalikan dari, ya pokoknya kebalikan dari pernyataannya. Nah, biasa dilambangkan ya seperti yang ada di layar nih, kayak gini lambangnya. Nah, itu negasi. Nah, bisa dilihat dari tabel, jika kalau misalnya P, pernyataan P benar, kalau dinegasikan itu berarti menjadi salah. Kalau misalnya pernyataan yang tadinya salah, terus dia dinegasikan, maka ya dia jadi benar. Tapi kalau misalnya dilihat di kolom yang ketiga, ini eh, negasi P dinegasikan lagi, berarti dia balik lagi eh, ke P. Jadi yang tadinya negasi P bernilai salah, jika dia dinegasikan lagi, berarti ya hasilnya jadi benar. Nah, kalau contohnya ini ada di bawahnya, apabila P menyatakan Niko minum kopi tidak tiap pagi, maka negasi dari P adalah Niko tidak minum kopi tiap pagi. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah salah satu operasi logika matematika yang menggabungkan dua pernyataan dengan kata hubung dan. Notasinya adalah seperti huruf V yang terbalik. Jadi jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsi dari P dan Q adalah benar. Dan dari tabel kebenarannya kita lihat bahwa untuk menyatakan konjungsi P dan Q yang benar-benar itu, kita memerlukan dua-dua pernyataan itu adalah benar. Maka jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Boleh langsung ke contohnya. Nah, ini adalah contoh kalimat dari konjungsi. Saya ambil kalimat yang baris kedua. Pernyataan P-nya adalah min satu adalah bilangan bulat. Itu menyatakan nilainya benar. Tapi pernyataan Q itu min satu adalah bilangan positif yang dimana itu pernyataan yang salah. Maka konjungsi dari P dan Q adalah min satu bernilai salah dengan kalimat min satu adalah bilangan bulat dan positif yang bernilai salah. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan membahas tentang disjungsi. Disjungsi adalah operasi logika matematika yang menggabungkan dua pernyataan dengan kata hubung atau, yang dimana notasinya ini adalah seperti V. Di sini ada 4 baris, di mana terdapat dua pernyataan benar dan pernyataan salah. Di tabel ini satu pernyataan harus mengandung unsur benar agar menghasilkan eh, pernyataan yang benar. Boleh dilihat contohnya. Di sini saya akan ambil contoh baris kedua. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia, yang dimana ini pernyataan benar. Dan kalimat kedua, Surabaya merupakan ibu kota di Indonesia, yang dimana ini pernyataan salah. Dan menghasilkan Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia, atau Surabaya merupakan ibu kota di Indonesia. Pernyataan ini mengandung benar karena salah satu pernyataan adalah benar. Oke, selanjutnya ada implikasi. Implikasi ini adalah pernyataan majemuk dalam logika matematika yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua proposisi. Nah, biasanya
implikasi ini dilambangkan dengan tanda panah. Jadi notasinya bakal ditulis P tanda panah Ki yang kalau misalnya dibaca berarti jika P maka maka Ki. Pernyataan P disebut sebelum dan Ki disebut sesudah. Next ada contohnya. Nah, contohnya kita lihat nomor eh, 2. Nah, ini nomor 2, pernyataan P-nya itu, Ani belajar statistika saat ujian dengan giat. Pernyataannya benar. Kalau misalnya pernyataan Q-nya, Ani tidak lulus ujian statistika. Pernyataannya salah. Nah, kalau misalnya kita jadikan dia sebagai kalimat implikasi, berarti eh, kalimatnya akan bernilai salah. Kalau jika dikalimatkan seperti jika Ani belajar statistika saat ujian dengan giat, maka Ani tidak lulus ujian statistika. Next, Selanjutnya ada negasi dari suatu implikasi. Negasi dari suatu implikasi adalah suatu konjungsi dari pendahulu dan negasi pengikut implikasi itu. Jadi ini adalah gabungan ya, bisa disebut tuh gabungan. Jika kita contoh di tabel adalah baris yang pertama. Jika P benar-benar Q benar-benar bernilai benar, maka negasi dari Q itu bernilai salah. Dan eh, jika P maka Q itu karena dua pernyataan sebelumnya benar, maka benar-benar. Dan jika P maka Q itu dinegasikan, itu akan bernilai salah gitu. Dan sesuai pernyataan yang sebelumnya, jika di bagian eh, dan ini itu salah satunya salah, maka hasilnya akan salah. Jadi kita langsung ke selanjutnya, next selanjutnya. Nah ini contohnya ya. eh Kalimat pernyataan yang P itu Intan minum, oh saya ambil baris yang pertama, Intan minum kopi sebelum bekerja itu bernilai benar. Kalimat Q-nya, Intan tidak akan mengantuk. Itu bernilai benar juga. Tetapi negasi dari suatu implikasinya adalah bernilai salah karena Intan minum kopi sebelum bekerja dan Intan tetap mengantuk. Dan itu bertentangan karena kita menggunakan negasi di kalimat ini. Jadi hasilnya adalah salah. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah converse. Converse adalah pernyataan balik dari sebuah implikasi. Jika implikasi awal berbentuknya P, maka Q, converse-nya adalah Q maka P. Contoh converse-nya itu hari ini hujan, maka Dika membawa payung. Converse-nya berarti Dika membawa payung jika hari ini hujan. selanjutnya ada inverse. Inverse adalah bentuk negasi dari sebuah implikasi. Jika pernyataan awal dibaca jika P maka Q, inverse-nya maka dibaca jika bukan P maka bukan Q. Kalau misalnya notasinya bisa dilihat sendiri di layar, contohnya yaitu hari ini hujan, maka Dika membawa payung. Maka inverse-nya itu berarti jika hari ini tidak hujan, maka Dika tidak membawa payung. Selanjutnya ada kontrapositif. Kontrapositif ini bentuk pernyataan kebalikan sekaligus negasi dari implikasi. Jika pernyataan awal P, jika P maka Q, jika dibaca jika P maka Q, kontrapositifnya adalah eh, ini negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Nah ini jika bukan Q maka bukan P. Nah, jadi ini adalah kita bisa lihat di tabelnya. Eh, di baris pertama, pernyataan P dan Q-nya benar-benar, negasi P-nya adalah salah, negasi Q adalah pun salah. Kalau kita implikasikan itu, jika P maka Q-nya bernilai benar, maka kebalikannya juga bernilai benar. Mungkin bisa langsung ke contohnya. Nah, ini adalah contoh kontrapositif dalam implikasi. Seorang mahasiswa UNJ telah menyelesaikan sidang skripsi itu pernyataan P.
maka mahasiswa tersebut dijadwalkan mengikuti wisuda bulan ini, itu pernyataan Ki. Kontra positifnya adalah seorang mahasiswa UNJ eh, tidak belum tidak atau belum mendapatkan jadwal wisuda bulan ini, eh, itu adalah negasi dari Ki, maka mahasiswa tersebut belum menyelesaikan sidang skripsi. Dan ini juga dari pernyataan ini bernilai benar, karena jika belum mendapatkan jadwal wisuda berarti mahasiswa tersebut belum menyelesaikan sidang. Seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk kalimat jika P, dan hanya jika P, jika Q. Sederhananya, biimplikasi itu berarti seperti kalimat implikasi yang bisa dibolak-balik. Dan notasinya itu seperti arah tanda panah, tapi sama-sama ada panahnya. Di sini ada pernyataan benar benar, pernyataan benar salah, salah benar, dan salah salah. Di sini harus pernyataan itu harus sama, benar benar dan salah salah agar menghasilkan benar. Jika ada salah satu yang berbeda, maka menghasilkan suatu pernyataan yang salah. Bisa di next selanjutnya. Di sini saya akan ambil contoh kedua. Dua adalah bilangan genap jika dan hanya jika dua adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini merupakan salah karena tidak mungkin dua itu bisa genap juga bisa ganjil. Begitu. Boleh next? Oke, selanjutnya ada negasi suatu biimplikasi. Negasi suatu biimplikasi ini adalah pernyataan bahwa P jika dan hanya jika negasi jika dan hanya jika negasi Ki atau negasi P jika dan hanya jika Ki. Jika negasi biimplikasi adalah negasi biimplikasi, maka ia setara dengan P, P dan negasi Ki atau negasi Ki dan Ki. Atau secara alternatif dapat ditulis sebagai negasi P implikasi dengan Ki atau P biimplikasi, sorry, biimplikasi negasi Ki. Nah, ini tabelnya ada ya di bawahnya. Kita langsung aja ke contoh. Bentar. Nah, oke. Eh, ini ada contoh dari negasi suatu biimplikasi berbentuk soal ya. Kita coba lihat di nomor satu. Di nomor satu ini, eh, langit berwarna biru jika dan hanya jika matahari bersinar. Nah, kalau dinegasikan, kan tadi kalimat satu ini adalah suatu kalimat biimplikasi. Nah, jika dia dinegasikan, maka akan berbentuk kalimat langit berwarna biru dan matahari tidak bersinar atau matahari bersinar dan langit berwarna bukan biru. Next. selanjutnya ada tautologi. Tautologi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Sebuah tautologi yang memuat pernyataan implikasi disebut implikasi logis. Jadi cara pertama dengan menggunakan tabel kebenaran itu jika semua pilihan bernilai benar maka disebut tautologi, dan cara kedua dengan melakukan penjabaran atau penurunan dan menerapkan sebagian dari 12 hukum ekuivalensi logika. Jadi tautologi ini adalah semua pernyataannya itu pasti bernilai kebenaran gitu. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari tautologi. Jika Arya naik pangkat dan Arya tidak naik pangkat, maka Arya dibelikan mobil. Jadi eh, pernyataan P-nya itu Arya naik pangkat. Negasi dari P-nya Arya tidak naik pangkat. Tapi Ki itu Arya akan tetap dibelikan mobil. Jadi pernyataan majemuk tersebut dari contoh tautologi itu dapat dinyatakan dengan lambang P dan negasi P, sorry, jika P dan negasi P, maka Q. Jadi, apapun yang terjadi pasti hasilnya akan menghasilkan kebenaran. Seperti itu. Selanjutnya. Oh, ini masih di tautologi. Ini apa namanya tabel kebenarannya gitu. Bisa langsung saja next selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kontingensi.
Jadi kontingensi ini menjemuk yang nggak selalu bernilai benar dan juga nggak selalu benar salah. Ini bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Jadi di sini ada tabel kebenaran, P maka Q dan Q maka P. Boleh di next. Jadi di sini ada contoh yang pertama, hari ini hujan, maka pernyataan ini benar. Lalu ada yang kedua, jalanan menjadi basah. Pernyataannya juga benar. Ada P maka Q, hari ini hujan, maka jalanan menjadi basah. Ini benar. Q maka P, jalanan menjadi basah, maka hari ini hujan. Dan jika digabung, hari ini hujan, maka jalanan menjadi basah. Dan jalanan menjadi basah, maka hari ini hujan. Itu merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah, tidak peduli nilai kebenaran variabel-variabelnya. Nah, berarti ini tuh kontradiksi ini tuh akhirnya pasti akan selalu salah. Walaupun sebelumnya dia ada pernyataan benar, tapi jika dia dikontradiksi atau dia membuktikan dia kontradiksi atau tidak, pasti hasilnya akan selalu salah. Ini tabel kebenaran dari P dan Q dan negasi P. Next. Nah, ini apa ya? Ini contohnya. Misalkan menyatakan toko buka dan menyatakan ada pembeli yang belanja. Kalimat majemuk yang dibentuk adalah yang dapat dibaca sebagai toko buka dan ada pembeli yang belanja serta toko tidak buka. Apabila dibuat tabel kebenarannya terlihat bahwa untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dan hasil akhir dari kalimat majemuk tersebut selalu bernilai salah. Misalnya, ketika toko buka dan ada pembeli, maka bagian bagian bernilai salah sehingga keseluruhan pernyataan salah. Demikian pula pada kombinasi lain, hasil akhirnya akan tetap salah. Karena hasil dari pernyataan majemuk ini selalu salah pada setiap kemungkinan, maka termasuk ke dalam bentuk kontradiksi. Kayak gitu. Next. Selanjutnya ada ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis adalah hubungan antara dua pernyataan proporsional yang memiliki nilai kebenaran sama dalam semua kemungkinan kondisi variabel-variabelnya. Notasi ekuivalensi logis itu sering ditulis eh, P ini seperti garis Q atau eh, P tanda panah gini ya. Jadi jika P jika suatu pernyataan P dan Q benar, negasi dari P salah, dan jika maka P dan Q itu benar-benar, maka ekuivalensinya itu, ekuivalensi logisnya itu pasti bernilai benar gitu. Mungkin bisa langsung ke contohnya saja. Nah, ini ada contoh lain nggak? Coba di next apa? Oke, nah ini jika ada contoh, jika saya belajar, maka saya akan lulus. Disimbolkan P itu saya belajar, Q-nya saya lulus. Jadi pernyataan logikanya jika P maka Q. Ekuivalensi dengan jika saya tidak belajar atau saya lulus. Itu negasi P atau Q. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dualitas. Jadi prinsip dualitas ini setiap rumus logika yang valid atau tautologi kita dapat memperoleh rumus juga yang valid dengan cara menggantinya seperti operasi logika dan dengan atau dan sebaliknya serta mengganti setiap proposisi elementer dengan mengganti negasinya. Boleh di next untuk contohnya. Di sini ada contohnya hari ini hujan. Di sini ada tiga pernyataan. Yang pertama itu hari ini hujan. Yang kedua, saya membawa payung. Yang ketiga, saya pergi ke kantor. Jika saya membawa payung dan hujan, atau saya pergi ke kantor dan membawa payung, maka saya pergi ke kantor dan hujan, atau saya membawa payung. Pernyataan ini dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai R atau P dan
ki, atau p. Lalu ada tanda bimplikasi R dan ki atau P. Jika setiap mengganti preposisi dengan negasinya, rumusnya bakal menjadi negasi R dan negasi P atau negasi ki dan negasi P biimplikasi negasi R atau negasi ki dan negasi P. Selanjutnya ada implikasi logis. Implikasi logis ini implikasi logis ini menyatakan misalnya nih, andaikan P dan Q dua proposisi komposit yang dibentuk dari proposisi elementer P, Q, R. Maka ketiga syarat berikut adalah saling ekuivalen atau sama artinya. Kalau yang nomor satu bisa dilihat negasi P atau Q adalah suatu tautologi. Yang kedua, P dan negasi Q adalah suatu kontradiksi. Yang ketiga ada P, jika P maka Q adalah suatu tautologi. Definisi suatu proposisi P membawakan secara logis proposisi Q jika dan hanya jika salah satu dari ketiga syarat di atas dipenuhi. Untuk itu kita tulis jika P maka Q. Contoh implikasi logis ini kita bisa lihat juga jika seseorang membayar biaya pendaftaran, maka ia boleh mengikuti ujian masuk. Selanjutnya. Oke, kita sudah menyelesaikan materi-materi yang sudah dibahas di dua pertemuan selanjutnya dan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita masuk ke dalam kesimpulan dari video ini. Jadi, logika matematika itu membantu membentuk pola pikir kita yang menjadi sistematis dan rasional melalui analisis dari nilai suatu kebenaran. Pernyataan dengan operasi dasar seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konsep seperti converse, inverse, kontraposisi, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logika memperkuat pemahaman kita terhadap struktur dan konsistensi dari argumen kita sendiri. Penguasaan logika ini berguna tidak hanya dalam akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat kita berpikir secara logis, kritis, dan membuat keputusan yang tepat di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin karena kita sudah sampai di kesimpulan, berarti kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Eh, Kami bertiga dari kelompok tiga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penjelasan kami. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.